Sidang sengketa Pilpres 2019 sudah ditutup oleh Hakim Konstitusi. Tadi di akhir sidang sempat ada perdebatan antara pihak termohon dan pemohon. Bang Said masih bersama kami. Tadi diutarakan oleh pihak BPN, oleh pemohon ini masalah LPSK atau perlindungan saksi yang sempat juga ada beberapa saksi yang merasa terancam. Nah, ini perlindungannya seperti apa? Kemudian ditanyakan balik kepada Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya masing-masing pihak termasuk Mahkamah sudah memahami kondisi dari keterbatasan peraturan yang menentukan bahwa perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu terbatas pada untuk hukum pidana, untuk tindak pidana. Nah, ini kan berbeda di Mahkamah Konstitusi. Semua sudah menyadari, termasuk kubu 02 pun sudah menyadari. Oleh karena dia menyadari itu, maka ada kekosongan itu yang dia ingin diisi oleh Mahkamah dengan memberikan jaminan. Tapi menurut saya apa yang disampaikan oleh Mahkamah juga ada benarnya. Bagaimana Mahkamah bisa menjamin warga negara, orang yang bersaksi dengan memerintahkan kepada pihak tertentu misalnya, setelah dia keluar dari ruang sidang, dia bisa dijamin keamanannya. Nah, menurut saya soal keamanan nomor satu pasti kepolisian itu kan sudah harus memberikan, diminta atau tidak diminta dia harus memberikan. Apalagi kalau diminta gitu kan. Nah, kalau kemudian ada katakanlah kekurang percayaan terhadap institusi kepolisian karena disebut-sebut oleh 02 terlibat dalam pemenangan 01 misalnya, ya gunakan LPSK, betul juga apa yang disampaikan oleh Hakim Aswanto tadi, diajukan saja ke LPSK, bahwa kemudian LPSK nantinya mengatakan bahwa kami nggak bisa memberikan karena ranahnya ini hanya untuk pidana, tidak untuk sengketa konstitusi begini misalnya, ya itu urusan nanti. Tapi setidaknya ini sudah diungkapkan di hadapan persidangan, publik semua sudah mendengar, dan dari 02 juga sudah mengingatkan bahwa harus ada jaminan gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu, saya kira pihak-pihak yang menentang itu juga perlu memberikan tanggung jawab moralnya gitu ya, kalau sampai terjadi sesuatu. Nah, saya menangkap kenapa ada kengototan dari 02 untuk minta jaminan saksi, karena tadi sempat disinggung oleh Pak Bambang Wijayanto bahwa ada unsur aparat gitu, aparatur. Nah, saya nggak tahu apakah aparatur bisa ASN, bisa TNI, bisa Polri, bisa intelijen, bisa siapapun yang hadir ketika memang Mahkamah yang ingin dihadirkan sebagai saksi dengan meminta Mahkamah lah yang memanggil, karena dia baru bersedia. Nah, karena kalau dia berada di dalam dia sebagai aparat gitu, kan dia menjadi subordinasi dari pemerintah yang berkuasa, yaitu 01 saat ini sebagai paslon kan. Nah, itu yang ada kekhawatiran gitu. Sebetulnya arah yang saya baca dari 02 ini adalah perlindungan terhadap yang aparat ini, bukan saksi-saksi yang umum, misalnya saksi di TPS, bukan, tapi saksi yang terkait dengan dia dibayar oleh negara karena dia bekerja di satu institusi negara gitu. Ini juga sebuah pertanyaan, aparat siapa yang akan ini yang menjadi menarik, besok kita akan bisa lihat gitu siapa yang akan dihadirkan oleh 02 gitu. Tapi Anda bisa melihat ini ada sebuah keraguan dari pihak pemohon ketika memang apakah di luar persidangan juga akan dilindungi, apakah memang dijamin begitu? Ya itu makanya yang dikhawatirkan oleh 02 kan. Kalau dalam sidang dijamin gitu. Misalnya Hakim Konstitusi bilang tidak boleh ada seorang pun yang merasa terancam. Ya kalau rasa itu kan bukan Anda yang tentukan, saya. Masing-masing kan perasaan saya dengan perasaan Anda bisa berbeda. Orang nggak boleh merasa, ya nggak bisa dong. Setiap orang boleh saja merasa gitu kan. Tetapi yang pasti secara fisik ada nggak perlindungan itu secara hukum diberikan gitu. Nah ini yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah. Mahkamah tidak bisa memberikan itu, saya kira clear. Dan kepada pihak-pihak yang siap untuk menjadi saksi, baik dari 02, termasuk dari KPU, termasuk dari 01, itu juga semestinya itu tidak perlu khawatir menurut saya dengan pernyataan dari Mahkamah tadi itu. Tidak boleh ada orang yang merasa terancam sehingga dia boleh menyampaikan apa saja. Baik, besok agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi. Ini ada sebuah pembatasan saksi, ada 15 saksi yang harus dihadirkan, 2 saksi ahli begitu. Karena ini korelasinya dengan pembuktian dan juga waktu untuk pembuktian ini. Anda melihatnya seperti apa? Jauh-jauh hari saya
mungkin karena saya dilihat di media nggak ada lagi yang bicara. Satu-satunya orang yang mengangkat isu tentang mepetnya waktu 14 hari bagi mahkamah menyelesaikan sengketa Pilpres. Jauh-jauh hari saya sudah mengatakan mestinya ada pihak yang mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi gitu ya, untuk mengubah ketentuan 14 hari di dalam ketentuan undang-undang itu gitu. Nah, 14 hari ini kenapa? Karena dalil yang ingin dibuktikan kan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau bicara TSM, maka disebutkan oleh 02 tadi, bagaimana kami membuktikan yang TSM kalau jumlahnya hanya belasan orang itu. Belasan orang itu kan tidak bisa menjadi representasi dari luasnya skup dugaan pelanggaran yang mereka dalilkan. Begitu juga tidak memadai bagi KPU untuk menghadirkan katakanlah KPU provinsi maupun kabupaten kota yang jumlahnya juga cukup besar kalau itu didalilkan TSM. Begitu juga untuk 01. Jadi menurut saya semua harus adil. 01, 02 ya termasuk KPU dan Bawaslu itu harus diberikan kesempatan yang sama. Cuma kalau dibatasi 14 hari ini akan sangat sulit. Ingat, 2014 kebetulan saya juga sempat menjadi saksi ahli saat itu di sidang itu hanya sebanyak 9 kali. 1 kali untuk sidang pendahuluan, terakhir itu sidang putusan. Sidang efektif pembuktian hanya 7 kali. Saya nggak tahu yang sekarang 7 kali atau tidak. Kalau cuma 7 kali dengan TSM itu menurut saya akan sulit diungkap di persidangan ini. Baik, oke. Bang Said, kita akan buktikan dan lihat besok bagaimana pembuktian dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Dan pemirsa, demikian Breaking News hari ini. Saya Loviana Dian undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.